Halo Diazens, jumpa lagi dengan aku Arif dalam segmen Kata Dia dari Kacamata Pria. Bulan ini mungkin bulan yang cukup rame ya. Bulannya orang menikah, orang punya hajat ini, itu, dan lain-lain. Dan khusus menikah, kita pasti sudah sangat banyak sekali menerima undangan pernikahan. Baik itu secara langsung, ya seperti undangan-undangan konvensional atau undangan-undangan via online, undangan digital. Nah, ada berapa nih kalian yang sudah kirim QR undangan digital tapi nggak ikut? Menyesalkan? Cuma kirim uang tapi nggak makan. Dan bicara pernikahan, teman-teman, akhir-akhir ini ya seperti biasalah di sosial media yang selalu penuh dengan bahan bakar perbincangan netizen. Di TikTok baru-baru ini ada sebuah kisah yang cukup mencengangkan. Kenapa mencengangkan? Karena ini bisa dibilang adalah masalah orang dewasa. Masalah orang dewasa ya masalah nggak jauh-jauh dari ya pernikahan. Ya, seperti yang kita tahu mungkin kalau yang belum tahu videonya ini. Dalam sebuah video yang diunggah oleh akun TikTok yang bernama Yesi, si Yesi ini mengunggah sebuah video di mana dia membakar seluruh undangan-undangan pernikahannya. Padahal dia sudah melakukan fitting baju, terus membayar vendor-vendor pernikahan, dan udah persiapan-persiapan basic untuk pernikahan sudah dilakukan. Tapi secara mengejutkan dia membakar seluruh undangan dan kebutuhan-kebutuhan lain seperti foto pre-wed dan yang lain-lain. Dia mengatakan bahwasannya pernikahannya gagal pada hari H-3 pernikahan. Bayangkan, H-3 pernikahan. Kemudian di sisi lain, sang bakal calon manten pria yang mana namanya adalah Mas Riandono. Kalau nggak salah namanya Riandono. Mas Riandono melakukan semacam klarifikasi atau semacam video balasan atau apalah itu yang intinya menimpali apa yang dikatakan oleh si cewek. Mas Dono mengatakan bahwasannya keluarga wanita, keluarga calon istrinya tersebut yang mana adalah keluarganya Yesi, dia ini meminta mahar sertifikat rumah dalam waktu H-3 hari. Wow. Padahal nih ya, jauh-jauh hari sebelum semuanya dipersiapkan, Mas Riandono mengatakan bahwasannya semuanya sudah dipersiapkan termasuk dari mahar nikah, resepsi, terus semuanya yang berhubungan dengan pernikahan sudah siapkan. Dan mereka setuju bahwasannya mahar pernikahan akan berupa uang sesuai dengan tanggal pernikahan tersebut. Masih ngomongin tentang masalah pernikahan, ada juga nih kisah yang cukup unik dan cukup lucu. Kisah yang cukup lucu ya, ini adalah ada sebuah netizen di Twitter. Ada seorang guru dari adik TK-nya itu yang akan segera melaksanakan lamaran. Ketika hendak melaksanakan lamaran, ada sebuah kisah unik yang mana si guru ini yang mana adalah seorang wanita, dia meminta mahar berupa sapi. Tapi di sisi lain si cowok mampu hanya memberikan seekor kambing. Nah, kemudian si wanita tersebut melabrak ke rumah si cowok untuk tetap dibawakan sapi gimana pun caranya juga. Nah, kemudian cerita berlanjut, si cowok mengiyakan dan ia betul mengirimkan sapi, tapi hanya sapinya saja, orangnya tidak ikut. Dan dia sambil memberikan pesan kepada si cewek untuk menikah dengan sapi saja. Kemudian si wanita tersebut menangis meraung-raung dan memohon kepada si pria untuk melanjutkan akad pernikahan. Dan di sisi lain si pria sudah terlanjur sakit hati, dia tetap kekeh, si pria dan keluarganya tidak mau menghadiri dan melanjutkan acara pernikahan tersebut. Di dalam Islam sendiri, ini mohon maaf kalau misalnya ada salah, silakan dikoreksi sayanya karena saya juga masih belajar, teman-teman.
Di dalam Islam sendiri, mahar ini adalah usaha untuk memuliakan wanita. Ini bisa berupa dengan harta atau itu dalam bentuk emas, uang, atau apapun yang bisa diperjualbelikan untuk kelak nanti. Namun, mahar sendiri bukan merupakan syarat sah sebuah pernikahan dan itu sudah dikemukakan oleh beberapa pendapat ulama. Selain bukan menjadi syarat sah dari sebuah pernikahan, mahar juga bukan rukun dari sebuah pernikahan itu sendiri. Namun mahar pernikahan ini juga tidak bisa ditiadakan begitu saja. Hukum dari mentiadakan mahar ini adalah dosa karena ini adalah merupakan hak pertama dari istri kita yang wajib untuk kita penuhi. Tujuan dari adanya mahar ini adalah yang pertama adalah menunjukkan kesungguh-sungguhan dari pria itu sendiri dalam meminang wanita untuk menjadi pasangan hidupnya. Dan mahar sendiri pun tidak ada batasan minimal atau maksimalnya. Tapi ada beberapa juga yang menyebutkan bahwasannya mahar memiliki batas minimal saja tapi tidak memiliki batas maksimal. Karena pada dasarnya pernikahan bukanlah tindakan untuk memperjualbelikan wanita. Sehingga untuk ukuran mahar sendiri itu relatif dan tergantung gimana kesepakatan kedua pihak keluarga. Jadi dari kasus-kasus tersebut sebenarnya mahar pernikahan itu bisa loh dan sangat bisa bahkan dan sangat dianjurkan untuk dibicarakan jauh-jauh hari sebelum melaksanakan pernikahan. Jangan sampai nih seperti kasus ini terjadi lagi, apalagi H-3 meminta sertifikat rumah. Iya kalau rumahnya itu ada sertifikatnya, kalau tidak ada kaget dong notarisnya dikasih waktu 3 hari. Ya itu sih kalau mintanya sertifikat rumah. Kalau sertifikat TOEFL harus tes dulu dong. Tak melulu mahar itu adalah sebuah nominal yang banyak. Dan tak melulu mahar itu berupa sebuah perhiasan-perhiasan yang dalam jumlah yang juga begitu banyak. Ada loh mahar itu yang dalam bentuk sederhana. Mungkin kita semua dulu pernah sama-sama tahu ada sebuah kisah viral di Lombok kalau nggak salah. Berarti benar dong. Ada sebuah pernikahan yang maharnya itu hanyalah berupa sandal jepit, teman-teman. Ya, Anda tidak salah dengar, sandal jepit. Kemudian juga ada pernah yang viral juga kisah tentang pernikahan yang viral itu menggunakan mahar yang hanya berupa air putih, teman-teman. Air putih, sekali lagi maharnya air putih. Dan yang mana itu sah-sah saja selagi kedua pihak menyetujui hal tersebut. Kemudian yang terakhir ada juga loh, dulu itu yang pernah viral juga, pernikahan yang maharnya adalah sebuah kain kafan. Tujuannya adalah kain kafan ini bisa digunakan ketika pasangan tersebut meninggal dunia di kemudian hari. Kalau aku sendiri sih ketika berada di posisi Mas Riandono tadi, mungkin aku udah nggak bisa berkata-kata lagi ya. Mungkin aku sangat terguncang, teman-teman. Ya di sisi lain gimana ya, orang kalau sudah jatuh cinta itu udah nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tapi ketika keadaannya bisa berubah sedemikian rupa, aduh, kasihan sekali teman-teman itu Mas Riandono. Bisa jadi dia tidak menyalahkan si wanita loh, bahkan dia mungkin bisa jadi menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa memenuhi permintaan tersebut. Sebaik-baik wanita adalah mereka yang menerima mahar yang diberikan oleh laki-laki, dan sebaik-baik laki-laki adalah mereka yang selalu meninggikan mahar untuk diberikan kepada wanitanya yang akan dipinang. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Diadona dan jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan video ini.